billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat YouTube tentang hidup, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ani mau bercerita pengalaman Ani tentang kesabaran. Pernah Ani dulu saat menjadi salah satu orang yang mengatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Ternyata perkataan itu jadi membuat Ani banyak kata-kata lagi yang keluar, yaitu contoh deh, ya seperti keluh kesah. Tapi bagaimana ya, sampai ya kayak kepala pusing juga kayak gitu ya, jadi kayak pegel-pegel gitu ya. Ternyata sabar itu nggak kayak gitu, atau nggak seperti yang Ani pernah katakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Ani diskusi, Ani bertanya sama guru Ani tentang kesabaran. Guru Ani mengatakan gampang kalau ngomong sabar mah, tapi kalau kita lagi didera masalah, yo di situ kita harus mampu menjalani kesabaran. Bagaimana mungkin, nih kata guru Ani, manusia bisa bersabar sementara dia sendiri itu nggak ngerti tentang sabar, tentang sebuah kesabaran. Gak akan bisa manusia itu bersabar kalau dia nggak ngerti bagaimana, atau dia nggak ngerti ilmu tentang sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi hasil diskusi Ani sama guru Ani, ya ternyata sabar tuh kita harus ngerti, kita harus tahu agar kita tuh bisa bersabar. Nah, ya setelah itu Ani juga banyak dikasih tahu. Lagi-lagi ya subhanallah deh, Ani ucapkan maksudnya Allah dan syukur alhamdulillah sebagai umat Islam. Ya memang betul-betul harus menjadikan Al-Quran itu landasan, pedoman. Segala sesuatu yang kita perbuat, ya dasarnya Al-Quran, insya Allah membawa kebaikan. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Nah, setelah itu ya Ani dikasih tahu deh banyak-banyak tentang sabar. Ternyata sabar itu penting. Sabar itu adalah perkara yang penting.
Ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Betul-betul kita tuh harus tahu ilmunya. Jadi bagaimana aneh nih betul-betul bisa mewujudkan kesabaran dalam diri aneh, ya aneh perlu tahu ilmunya. Nah, dia penting. Ternyata sikap sabar itu adalah satu hal yang diutamakan. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Nah, kawan-kawan, sobat gitu. Ya, di dalam hidup ini kan ya di dalam rukun iman yang nomor 6, iman kepada takdir baik, iman kepada takdir buruk. Itu semua mungkin sudah menjadi ketetapan Allah. Ya ternyata di dalam menjalankan ketetapan Allah kita pun harus bersabar. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idza nada wa huwa makzum. Itu sedikit hasil diskusi aneh sama guru aneh tentang sedikit pengetahuan sabar. Jadi aneh menyimpulkan kalau lo mau bisa bersikap sabar, ya harus tahu dulu ilmunya. Sekarang pengalaman aneh setelah aneh tahu keilmuannya dari guru aneh yang tertera di dalam Al-Quran, ya aneh coba terapkan. Ini satu pengalaman aneh, alhamdulillahirabbil alamin. Ini menurut kawan-kawan aneh, sohib aneh yang menilai aneh. Waktu itu pada tahun 2009 aneh ter-PHK. Aneh ter-PHK dari tempat kerja. Sudah tidak lagi bekerja. Tapi menurut teman-teman aneh, kita ngobrol banyak gitu kan. Menurut mereka aneh tuh tenang. Nggak kelihatan galau, nggak kelihatan bete, nggak kelihatan keluh kesah. Kata mereka seperti nggak ada masalah hidupnya. Lalu bagaimana? Kok bisa setenang itu? Ya aneh dulu juga dikasih tahu
sama guru aneh, ini udah lama ya. Aneh dikasih tahu, hati tenang itu ya ingat Allah. Maksud aneh ingat Allah yang bukan ya kita mendawamkan saja, bukan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Kalau aneh begini melakukan ingat Allahnya seperti ini, bahwa manusia hidup itu, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan ujian. Nah, yang bikin aneh tenang, yang bikin aneh ya udahlah hidup ini nggak ada yang berat masalahnya, itu aneh ingat di dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah itu kasih kita ujian itu tidak akan melebihi kemampuan kita, kekuatan kita. Itu bahasa aneh gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Jadi ada sugesti dalam diri aneh, dalam pikiran aneh, kalau memang ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala buat aneh, ujian ini insya Allah tidak akan melebihi pundak aneh, dan insya Allah aneh sanggup melewatinya. PHK insya Allah. Nah, bicara PHK, aneh pernah tahu sebuah ayat, lagi-lagi di dalam surat Al-Baqarah, bahwa manusia yang beriman itu pasti diuji dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta. Nah, ini kenapa aneh ingat ayat ini ya, karena PHK mungkin ya nggak jauh lah, pasti urusannya sama duit. Jadi aneh inget, oh iya, mungkin ini kali ya yang Allah katakan dalam firman-Nya bahwa manusia itu akan diuji dengan harta, dengan kekurangan. Ya sudah, tadi aneh berpikir saja bahwa ujian itu atau masalah yang sedang aneh hadapi tidak akan melebihi kemampuan aneh untuk melewatinya. Insya Allah aneh yakin. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya, karena kita manusia beriman, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menjadi orang yang beriman itu memang harus melalui ujian. Ya, seperti kita sekolah mau naik kelas, pasti ada ujiannya dulu agar kita naik kelas. Ya, kalau kita sudah mengaku beriman, itu kalau kata Allah, itu kita harus melewati ujian. Tanpa itu, ya pengakuan hanya sebuah pengakuan, nggak ada pembuktian. Nah, ujian itu adalah sebuah bentuk, menurut Ani, pembuktian atas keimanan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayatnya, ya, ujian itu juga untuk mengetahui siapakah orang-orang yang benar dan siapakah orang-orang yang dusta. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ujian cara Allah untuk meningkatkan iman dan takwa kita, untuk mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Apalagi kita sebagai manusia umat Islam, mayoritas di negara kita ini Indonesia, itu sering banget mendengar ceramah, tausiah tentang ada surga, ada neraka. Aneh yakin di dalam hati kecil sohib-sohib, kawan-kawan, siapa sih yang nggak kepengen surga? Ternyata ya lagi-lagi ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita mau surga, ya kita harus banyak melewati cobaan sampai penderitaan, kan gitu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ya, itu semua bagaimana keyakinan kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin gak kita diberikan ujian, diberikan cobaan, lalu kita meminta pertolongan kepada Allah? Bagaimana pertolongan Allah itu datang? Kapan pertolongan Allah itu datang? Ya, ketika kita yakin, insya Allah sesuatu hal yang nggak bisa diungkap dengan kata-kata. Wah, luar biasa dah pertolongan Allahnya. Aneh sendiri tuh sampai susah ngomongnya bagaimana pertolongan Allah. Bicara tentang PHK tadi, mungkin ujian, mungkin cobaan. Aneh banyak mendapatkan di kehidupan ini, orang ketika di PHK itu udah ketakutannya minta maaf, maksudnya minta ampun. Kayaknya PHK itu kayak kematian. Banyak yang pada cerita juga ke Aneh gitu kan, bagaimana cicilan motor, bagaimana ya tek-tek bengek lah ya, makan terutama udah puyeng tuh ya kan. Tapi Aneh coba jalankan kesabaran dengan keilmuan yang benar di dalam Al-Quran. Wow, dari tahun 2009 sampai sekarang tahun 2021, insya Allah dan alhamdulillah Aneh nggak bekerja di instansi tertentu, sebuah perusahaan tertentu, enggak. Aneh yakin rezeki itu sudah ditanggung sama Allah. Dan apa yang terjadi sampai sekarang Aneh masih makan. Dan bahkan sampai sekarang Aneh masih diizinin hidup sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan hidup. Bahkan tidak bekerja di instansi. Ya mungkin kawan-kawan agak bingung, tapi banyak juga kejadian yang sama atau hampir mirip dengan Aneh. Jadi sabar itu memiliki definisi, tapi bukan menurut Aneh juga definisi. Ya tetap ada yang tertera di dalam Al-Quran yang sudah disebutkan di depan sama Aneh dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Itu orang yang bersabar itu orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih seperti ini menurut Aneh. Sabar itu adalah sebuah kesadaran hati dan pikiran bahwa hidup kita ini adalah dalam kuasa Allah. Kita menjalankan prosesnya sampai menerima hasilnya. Hasil bisa sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ bagaimana kita bisa bersabar atau memiliki kesadaran dalam hati, dalam pikiran bahwa apa yang sudah kita dapati dalam kehidupan ini
kita serahkan atau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit pengalaman aneh tentang kesabaran. Insya Allah apa yang ditakutkan oleh logika kita tentang ujian dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan, musibah dalam kehidupan, insya Allah belum tentu terjadi apa yang kita takutkan. Mari bersama-sama kita sebagai manusia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuh hati. Insya Allah kita selalu berada di jalan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.